Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da naqula a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku semua yang hadir di majlis Zoom pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa mengisi waktu kita di pagi hari ini dalam suasana yang penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini sama-sama belajar gitu ya, student of Al-Qur'an gitu ya. Dan sama-sama belajar dari Ustadz Numan, ya, meskipun ada yang sudah pernah ketemu, ada yang hanya lewat video begitu ya. Ya, kan ada komunitas lain misalkan pecinta drakor gitu ya, atau komunitas yang ngefan sama artis begitu ya. Nah, tapi kita lebih karena menganggap bahwa Ustadz Numan ini sebagai salah satu guru kita, dan kita belajar beliau dari beliau dalam hal mencari ilmu-ilmu yang ada dari Al-Quran. Tema yang kita akan bahas di pagi hari ini yaitu kenapa bahasa Arab, why Arabic, atau saya lebih panjangkan lagi, why and how to learn Arabic. Tema kita hari ini, saya ingat ya, pertama kali mengikuti Ustadz Numan ya, ceramah yang pertama kali saya ikuti itu judulnya itu, mengapa Muslim harus belajar bahasa Arab. Dan prosesnya itu saya nggak dikenalkan orang lain itu. Awalnya saya resign gitu kan dari pekerjaan lama, kemudian saya beralih menjadi guru bahasa Arab ya, di satu instansi ya, di satu sekolah. Nah, saya ingin mencari kenapa sih harus belajar bahasa Arab untuk saya sampaikan ke murid-murid saya gitu. Nah, saya browsing ke internet ya, di YouTube gitu. Ketemunya sama Ustadz Numan, dan waktu itu ya dari penampilan Ustadz Numan, dan itu beliau masih muda ya. Saya lihat beliau masih tidak sewajah yang sekarang gitu. Dan itu sangat berkesan buat saya, terutama bagi saya pribadi, karena itu bukan untuk murid-murid saya, tapi untuk saya, karena saya harus mengajar dan harus belajar ulang ya. Karena dulu pernah belajar, karena sudah lama, dan saya harus belajar ulang. Nah, pertanyaan yang ada di video beliau adalah, ya, ini, dan mungkin sebagian besar Muslim menanyakan ini ya, bahkan ada perasaan, ya kita kan lahir di Indonesia. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tentu jika Allah menghendaki kita bisa bahasa Arab, ya kita lahirnya di Arab. Jadi jangan heran anak 5 tahun lancar ngomong Arab. Kenapa? Anaknya orang Arab, tinggalnya di Arab begitu ya. Dan Allah Maha Adil kan, masa kita dituntut seperti mereka gitu. Atau kalimat lain yang muncul, bukankah terjemahan Al-Quran itu disusun oleh para pakar di bidangnya, profesor di bidang tafsir Quran ya. Lalu kita kan nggak mau jadi seperti mereka, kita jadi dokter, kita jadi pengusaha, jadi profesi apapun. Lalu untuk apa capek-capek belajar bahasa Arab? Bahkan ada kalimat menarik itu di salah satu grup guru bahasa Arab itu. Jadi ta'alumun nahwi awalu syughlun wa akhiruhu bagyun. Jadi kalau nggak hati-hati belajar bahasa Arab itu, awalnya sibuk, nanti akhirnya sombong gitu. Jadi kita itu kadang kalau ada orang nggak bisa bahasa Arab ya, yang harusnya bisa gitu, ada rasa kok nggak bisa bahasa Arab gitu. Tetapi kadang motivasi kita sendiri untuk belajar itu tidak kuat, seperti halnya kalau kita menganggap orang lain tuh harusnya bisa bahasa Arab. Atau sebaliknya, kadang kita ya nggak penting lah, karena itu bidangnya ulama, bidangnya guru bahasa Arab, atau bidangnya anak ma'had gitu. Nah, ini kita akan menggali dari sisi Al-Quran ya, karena Al-Quran ini diturunkan dengan
bahasa, ya, setiap nabi kan diberikan apa namanya berdakwah dengan bahasa kaumnya. Dan Rasulullah disebutkan di Al-Quran, wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau, wahai Nabi Muhammad, kecuali untuk rahmat bagi semesta alam. Jadi nabi-nabi sebelumnya tidak semuanya itu mereka berbahasa Arab. Bahkan mungkin kitab suci sebelumnya juga ditulisnya tidak dalam bahasa Arab. Tetapi Al-Quran ini dipilih oleh Allah ya, dengan bahasa Arab. Ada di surat Yusuf ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini sebuah ayat yang saya dulu baca di buku Durusul Lughah Gontor ya. Nah, ini dikutip ayat ini kemudian ya, menjadi motivasi. Dan apa di balik ayat ini? Sesungguhnya ya, kami menurunkannya yaitu Al-Quran ya, berbahasa Arab supaya kalian memahaminya. Jadi ada 3 kata kunci di ayat ini. Al-Quran, bahasa Arab, memahami. Bagaimana kunci memahami Al-Quran? Jalurnya bahasa Arab. Jadi ini yang kadang kita abaikan. Jadi misalkan saya mengucapkan Allah Maha Besar gitu. Itu sholatnya nggak sah. Sholatnya baru sah kalau mengucapkan Allahu Akbar. Atau saya mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam. Nah itu bukan Al-Fatihah. Itu terjemahan dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nilai pesannya mungkin sebagian tersampaikan. Terjemahan itu kan ada istilahnya lost in translation. Ada yang hilang dalam terjemahan. Apalagi mukjizatnya. Di antara mukjizat Al-Quran, ya, sejak diturunkan hingga hari ini, tidak ada satupun ya, yang bisa mengubah Al-Quran, tapi sekian banyak manusia itu berubah karena Al-Quran. Dan ini suatu yang istimewa. Seperti yang disebutkan kemarin, siapa namanya, Dr. Fadil Soleh As-Samaroi. Beliau Muslim, ya, di seorang ulama bahasa yang ada di Irak ya, dan sempat mengalami kehilangan keyakinan gitu, atau biasa di masa muda itu kadang orang masa pencarian atau karena banyaknya yang dipelajari. Tapi beliau ahli bahasa Arab ya. Dan bagaimana beliau memulihkan keyakinannya itu ketika beliau dengan ilmu bahasa Arabnya kan beliau tetap pakar bahasa Arab. Karena nggak semua pakar bahasa Arab itu Muslim. Bahkan bahasa Arab modern itu ya, itu banyak dikembangkan oleh sarjana-sarjana bahasa ya, seperti di Libanon ya. Seperti dulu ada ensiklopedi namanya Munjid, itu ensiklopedi bahasa Arab, tapi penulisnya bukan Muslim. Nah dengan model bahasa Arab itu Dr. Soleh As-Samaroi itu mengembalikan keyakinannya bahwa Quran itu adalah wahyu dari Allah, bukan dari manusia. Nah bagaimana mengetahui kalau Al-Quran ini wahyu, bukan buatan manusia, dan Quran ini mukjizat? Nah, tentu ada ilmunya, ada sarananya. Seperti kalau kita lihat pameran lukisan, contoh Van Gogh gitu, atau lukisannya siapa ya, yang mahal ya, Leonardo da Vinci atau siapa begitu. Kita kalau nggak tahu seni lukis, kita bingung ini kenapa harganya mahal itu, apa yang membuat dia mahal. Atau misalkan seorang yang rabun, yang kehilangan kesempurnaan hanya melihat, diceritakan itu ada orang cantik sekali atau ada orang tampan sekali, tapi dia tidak bisa melihat, atau kacamatanya buram gitu ya, dia mungkin karena di jalan raya, diceritakan kayak apa juga nggak bakal mungkin percaya, tapi percaya nggak percaya kalau istilah orang Indonesia ya, itu kan istilah yang sulit ya. Percaya enggak, dibilang nggak percaya juga enggak gitu kan. Nah ini yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin ya, ketika belum mengenal bahasa Arab dengan baik. Nah saya lanjutkan tentang bagaimana bahasa Arab itu ya, bahasa Arab ini. Karena dari kata Quran sendiri ada beberapa pendapat tentang Al-Quran. Ada sebagian ulama yang menyebutkan Al-Quran itu memang namanya. Ya. Tapi ada juga yang menyebutkan Al-Quran itu dibentuk dari kata lain. Pendapat pertama, Al-Quran itu dibentuk dari kata qara'a yaqra'u.
yaitu membaca. Jadi Al-Quran ini secara bahasa adalah bacaan, recitation. Ada juga yang berpendapat Al-Quran itu dari kata al-qur'u, yang artinya mengumpulkan, al-jam'u. Jadi mengumpulkan surat-surat, perintah, larangan, hukum-hukum, yaitu namanya Al-Quran. Ada juga yang mengartikan dia adalah al-qara'in, pembanding. Dan yang keempat itu menyebutkan dari kata korona. Korona itu menghubungkan. Jadi antar ayat, antar surat itu ada munasabah, ada hubungan keterkaitan yang kuat. Yang itu tidak akan kita temukan dalam bahasa lain. Dalam itu diterjemahkan. Quran itu terjemahan Quran. Tidak ada di dunia ini yang hanya menyediakan terjemah Quran tanpa Arab aslinya. Kenapa? Karena ketika terjadi perbedaan pemahaman terjemahan, akan kembali ke teks aslinya. Siapa yang bisa mengakses? Yang bisa bahasa Arab. Kemudian kata Arabian di sini, kalau di buku I'rab Al-Quran At-Tibyan, ada sebagian yang menyebutkan Arabian di sini adalah na'at, sifat. Sifat dari apa? Sifat dari Quran. Jadi seperti kalau kita menyebutkan surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, kalau kita belajar na'at man'ut, sifat, ya, sifat itu akan mengikuti yang disifati. Yang disifati pakai alif lam, dia pakai alif lam, gitu kan? Dan itu melekat. Jadi Yasin, ya, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah, wal Qur'anil Hakim. Nah di sini nggak pakai alif lam, maka Arabianya juga tidak pakai alif lam. Quran yang berbahasa Arab. Kemudian selain na'at, ya, Arabian di sini juga ada sebagian di buku itu disebutkan di i'rab sebagai hal, ya. Sedangkan Qurannya adalah taudhi'atun lil hal. Jadi pengantar untuk hal. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam keadaan bahasa Arab. Jadi bukan ada satu pendapat sebagai sifatnya Al-Quran, pendapat kedua sebagai keadaannya Al-Quran. Nah itu mungkin juga sangat teknis ya, teknis tentang pemahaman dari istilah-istilah dalam bahasa Arab. Kemudian mukjizat. Orang itu lebih mudah diyakinkan bahwa dunia ini ada penciptanya. Orang lebih mudah diminta untuk bersyahadat la ilaha illallah. Apalagi di masa sekarang. Ini di masa dahulu banyak orang nyembah berhala, mungkin penolakannya keras. Tapi di masa sekarang orang nggak ada yang nyembah berhala. Dalam arti nyembah patung kayak mungkin ada sih satu dua, tapi nggak sebanyak di masa jahiliyah gitu ya. Nah, yang lebih sulit apa? Mempercayai bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Apa buktinya? Saya kasih contoh begini. Di masa sekarang ada nabi kan, ada orang ngaku nabi. Nah, saya sebut aja siapa ya, di Indonesia itu beberapa orang ngaku nabi ya. Kalau enggak ngaku malaikat begitu. Orang nggak percaya karena dia nggak punya mukjizat. Nah, Nabi Muhammad ya, Nabi Isa, Nabi Musa itu diberi mukjizat. Nabi Musa itu diberi mukjizat Taurat. Suatu diberi wahyu kitab Taurat, diberi mukjizat tongkat dan beberapa mukjizat yang lain. Wahyunya Taurat diturunkan, kemudian diberikan mukjizat tongkat. Contoh ketika umatnya Nabi Musa, di belakang Nabi Musa dikejar Firaun, kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Bisa kemungkinan besar ya, itu mereka akan beriman, melihat langsung mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Atau Nabi Isa, ya, diturunkan Injil, diberi mukjizat penyembuhan. Ada orang buta, diobati, sembuh. Bahkan Nabi Isa itu bisa menghidupkan yang mati, ya, seizin Allah. Nah itu kan bisa dilihat langsung. Lalu bagaimana Nabi Muhammad SAW, mukjizat dan pesan yang diturunkan itu sama, yaitu Al-Quran. Artinya, ya, kalau kita bisa mengakses Al-Quran sebagai mukjizat, ya semoga harapan kita, iman kita akan naik, keyakinan kita juga akan naik. Dan itu toolnya adalah bahasa Arab. Toolnya adalah bahasa Arab. Karena kalau orang nggak kenal bahasa Arab, ya, dia akan kesulitan dalam mengakses halaman nggak mengakses mukjizat-mukjizat yang dalam Al-Quran. Saya lanjutkan, ya ini penjelasan dari Ibnu Katsir. Tafsir itu kan ada sifatnya level-levelnya. Ya. Jadi
Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi yang menjelaskan ayat adalah Allah langsung di ayat yang lain. Kemudian Al-Quran dengan As-Sunnah. Nanti Al-Quran dengan perkataan sahabat, karena sahabat yang berguru langsung dengan Rasulullah. Al-Quran dengan perkataan tabi'in, karena tabi'in adalah muridnya sahabat. Dan ada juga tafsir dengan bahasa Arab. Tafsir dengan bahasa Arab. Baru nanti yang terakhir tafsir dengan ar-ra'yu, ya, dengan akal, ya, dengan pendapat. Nanti ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Gitu. Apa kata Ibnu Katsir? Wa dzalika li'anna lughatal arabi afshal lughat wa abyanuha wa awsauha wa aksaruha ta'diyatul lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Jadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas kosakatanya, dan paling banyak mengandung makna yang menenteramkan jiwa. Saya tadi penasaran ya, kemarin saya browse itu. Mungkin dulu pernah baca ya. Berapa sih jumlah kosakata bahasa Arab itu? Saya menemukan ya. Nah, ini referensinya mungkin beda-beda ya. Salah satu pendapat menyebutkan adalah 12.302.912 kosakata. Wah, itu banyak sekali. Karena kalau dibandingkan bahasa Inggris cuma 600.000 kata. Bahasa Perancis itu cuma 150.000 kata. Bahasa Indonesia cuma 127.000 kata. Bagaimana bahasa yang punya 12,3 juta itu diterjemahkan ke bahasa lain? Ya akan kesulitan. Karena orang Arab itu nyebut singa saja, itu ada 500 kosakata. Gitu. Ada koswaro, ada asad, ada hamzah, dan yang lainnya. Mereka itu kalau sesuatu yang mereka senangi, mereka kagumi, itu punya kosakata yang banyak. Onta misalnya, ada ibil, ada jamal, ada nakotun, banyak sekali. Ya. Dan itu paling fasih. Yang tadi saya sebutkan di awal, tidak ada iwaj. Iwaj itu kebengkokan. Jadi menghindarkan kesalahpahaman. Karena itu bisa digambarkan ya, bahasa Arab itu kalau kita belajar sorof itu seperti yang disampaikan kemarin Bang Andi, ya, bahasa Arab itu bisa digambarkan pembentukannya, gambaran katanya begitu. Dan paling banyak mengandung makna yang menenteramkan jiwa. Bahkan kalau ada kosakata yang keras gitu, itu lafal hurufnya juga kalau yang mempelajari sampai sedetail itu secara linguistik, huruf-hurufnya itu huruf-huruf yang keras, yang bukan yang huruf yang ringan diucapkan. Nah ini secara kekayaan kata. Kemudian yang berikutnya, nah ini kenapa diturunkan berbahasa Arab? Falihada angza ashrafal kutubi bi ashrafil lugati ala asrafir rusuli bi safarati ashrafil malaikah wa kana dzalika fi ashrafi baqa'il ardi ya. Wabtada'a inzaluhu fi asrafi syuhuri syanati wa huwa Ramadan fakamula min kulil wujud. Jadi semua yang terkait Al-Qur'an itu adalah the best. Kapan ya? Allah turunkan sebaik-baik kitab ya. Itu dengan sebaik-baik bahasa, karena sesuatu yang baik itu harus dari bahasa yang paling baik. Kepada sebaik-baik Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada sebaik-baik malaikat, ya, disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril. Ya. Diturunkan di tanah yang paling mulia, yaitu di Mekah. Kemudian dan mulai diturunkan di bulan yang paling mulia dalam 1 tahun, yaitu Ramadan, sehingga lengkaplah dari berbagai sisi kemuliaan dari Al-Quran ini. Sehingga ini penjelasan yang ya. Nah ini saya memberi contoh saja begitu ya. Nah, ini sedikit contoh bahwa i'rab itu adalah bagian makna. Salah i'rab maknanya akan kurang presisi atau bahkan melenceng jauh. Bagi yang pernah belajar sedikit tentang bahasa Arab ya, mungkin yang pernah ikut dream program atau pernah di madrasah di waktu kecil ya. Ini ada 4 kata yang disusun dari 2 kata yang sama, yaitu baitun dan kabirun. Nah, makna yang pertama baitun kabirun itu berbeda dengan al baitul kabiru, beda dengan al baitu kabirun, beda juga dengan baitul kabiri. Kok bisa? Nah, ini dalam bahasa lain mungkin disamakan ya. Disamakan ya. Ya yang
Pertama itu adalah naat man'ut, ya, sifat. Ya. Kabirun sifat dari baitun. Dan isimnya nakiroh, umum, ya, belum definitif. Ya, ini masih umum, ya, nakiroh. Kemudian kalau yang kedua, al-baitul kabiru, itu dia sudah khusus. Jadi seperti yang pertama, tapi itu khusus. Tapi 1 dan 2 ini belum kalimat. Dia baru susunan kata, ya, yang nanti kalau ditambahi khobar misalkan atau ditambahi mubtada, dia jadi kalimat. Yang kalimat sempurna itu pada contoh yang ketiga, al-baitu kabirun. Rumah itu besar gitu. Nah, itu baru sempurna. Al-baitu isimnya ma'rifah, dia mubtada, kabirun itu khobar. Sedangkan yang keempat, ya ini berbeda jauh. Baitul kabiri, ini mudhof ilaih. Seperti baitullahi, baitur rahmani, baitus salami, atau baitul tajiri. Ya. Baitul kabiri maknanya adalah rumah milik orang besar. Al-kabir di sini maknanya orang besar. Gitu. Nah ini kalau orang nggak kenal tata bahasa, pakai kamus gitu lah, dia akan tersesat. Gitu. Maksudnya akan membuat kesimpulan yang jauh sekali dari teksnya. Ini saya akan beri contoh sesuatu yang mungkin pernah mendengar atau dari konsep nahwu yaitu ma'rifah dan nakirah. Nah, ini istilah yang teknis, tetapi apa ya? Maknanya begini. Ma'rifah itu kata yang khusus. Kalau dalam bahasa Inggris dikasih the. Kalau orang bilang the book, berarti itu buku yang sudah tertentu. The apa ya? The hunter, misalkan seorang pemburu, itu bukan pemburu yang lain, tapi seorang pemburu spesifik, entah namanya siapa atau domisilinya di mana sudah jelas. Sedangkan nakirah itu belum definitif, ya, masih umum. Nah, ini kita terapkan contoh dalam memahami ayat di surat Al-Insyirah atau Asar, fa inna ma'al usri yusran. Fa inna ma'al usri yusran. Nah, kalau kita sering terjemahkan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian diulang lagi, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Pengulangan sendiri itu secara makna adalah taukid. Satu kalau diulang itu berarti penekanan. Kemudian di sini ada berapa kesulitan dan ada berapa kemudahan. Kalau kita pakai pendekatan lafadz, ya, lafadznya sama-sama 2. Tapi secara makna, itu kesulitannya cuma 1, kemudahannya ada 2. Kok bisa gitu kan? Iya. Nah, di penjelasan di tafsirnya, lan yaglibal usrun yusro ini. Tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan 2 kemudahan. Taunya dari mana? Taunya karena kesulitannya al-usr, menggunakan alif lam. Jadi al-usr yang 1 di sini, dengan al-usr yang kedua di sini adalah kesulitan yang sama. Sedangkan yusron itu adalah kemudahan. Kemudian di sini yang pertama dengan yang di bawahnya itu kemudahan yang berbeda. Kemudian ini subjek pembicaraannya itu ismu inanya. Ismu ina itu asalnya adalah mubtada gitu. Kalau orang belajar mubtada khobar. Itu asalnya adalah membahas kesulitan atau kemudahan. Di sini ma'al usri adalah khobar ina. Ma'a itu khobar ina. Kenapa? Ini muqaddam. Dengan yusron itu adalah ismu inanya. Jadi kalau mau dibalik itu kalimat ini ya, sebenarnya bahwa kemudahan itu datangnya bersama kesulitan. Dan di surat ini itu kan tentang bagaimana Rasulullah itu dihibur oleh Allah. Alam nashrah laka sadrak. Bukanlah telah kami lapangkan dadamu. Wada'na anka wizrak, kami telah letakkan bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang telah membebani punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah tinggikan namamu. Jadi Rasulullah SAW itu di masa-masa Makkiyah itu kan beliau mengalami satu hal yang berat dalam dakwahnya. Bahkan mungkin tidak ada manusia yang menanggung beban seberat Nabi Muhammad. Beliau ini kehilangan istri tercintanya Khadijah, kehilangan pamannya pelindungnya, dibuli kaumnya. Ada sebelumnya kaumnya menyebut beliau Al-Amin. Itu kan siksaan psikologis itu. Enggak semua orang kuat menanggungnya.
Dan Allah memberikan hiburan, bukan telah kami lapangkan dadamu. Dan ada juga maknai bahwa Nabi Muhammad itu dulu pernah benar-benar dibedah dadanya di waktu kecil beliau, sehingga hilang rasa penyakit hatinya. Dan ujungnya apa? Wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan namamu. Bagaimana Allah meninggikan nama Nabi Muhammad? Jika disebut nama Allah, nama Nabi Muhammad juga disebut. Jika orang bersahadat, nanti syahadatnya juga akan menyebutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika azan dikumandangkan di dunia ini, di alam semesta ini, nama yang disebut manusia dan nggak berhenti, nama Nabi Muhammad. Di Banyumas azan, nanti berikutnya di Jakarta azan. Azan keliling gitu kan, nanti ketemu duhur ketemu asar. Nama Nabi Muhammad itu nggak pernah berhenti disebut manusia. Wa rafa'na laka dzikra. Bahkan nama terbanyak di dunia ini mungkin nama Nabi Muhammad dipakai untuk orang Muslim memberi nama anaknya. Nah, ini adalah bagaimana sesuatu yang berat yang dihadapi Nabi itu. Fa inna ma'al usri yusran. Dan ini juga bisa menjadi ibrah ya, karena kita kadang ada kesulitan pandemi gitu ya. Saya ya jujur aja berat juga. Semua yang hadapi pandemi itu nggak ada yang merasa senang gitu ya. Tapi dengan pandemi saya bisa mengakses guru dari Mesir, ya. Atau seperti ini kita di Banyumas bisa menyapa se-Indonesia, atau sebaliknya bisa belajar dari manapun, bisa mengajar dimanapun. Nah ini salah satu hikmah yang kemudahan yang kita terima ya, ketika kesulitan datang. Ya. Bahkan itu jadi usul fikih juga ya. Sesuatu itu juga berat, maka itu menjadi longgar. Nah, dan suatu itu kalau sudah longgar, ya maka menjadi ketat lagi aturannya. Nah, ini bagaimana kita memaknai ya semua kesulitan-kesulitan yang ada, itu bukan Allah membenci kita. Jadi itu ada di surat Ad-Duha juga yang ada hubungannya dengan asyara. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membencimu. Nah, itu bahasan yang lainnya. Tapi di sini adalah dari ma'rifah nakiro kita mendapat satu insight yang lebih dari sekedar terjemahan. Balaghah. Balaghah ini memang sedikit disinggung oleh kontributor sebelumnya. Ada di surat Qaf dan di surat Shad. Ya, ada kata-kata ajib ya. Bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Jadi orang-orang kafir itu ya, itu heran gitu ya. Ketika datang seorang yang memberikan pengingat ya, yaitu Rasul ya. Kemudian orang kafir berkata, "Hadza syai'un ajib." Ya. This is an amazing thing. Ini suatu yang mengagumkan, mengherankan. Jadi mereka ini komentar begitu. Itu ada cerita ya. Jadi, ada Al-Ahnas bin Shuraih, ada Abu Sufyan, ada Abu Jahal itu. Jadi kalau malam, ya, kan siangnya mereka bilang ya, Nabi Muhammad itu majnun, kahin, sahir gitu ya, pendusta gitu ya. Pokoknya dia memisahkan suku kita gitu. Tapi malam harinya, ya, mereka itu kalau malam mengendap-endap di rumah Nabi. Pengen apa? Mereka ketagihan mendengarkan Al-Quran. Gitu. Ini kita kadang juga kalah ya sama mereka dari si ketagihannya mendengarkan Al-Quran. Orang kafir pemuka Quraisy itu ketagihan Quran. Kenapa? Tahu bahasa Arab gitu. Mereka kalau di zaman Nabi Musa itu kan tergila-gila dengan sihir gitu ya. Maka Nabi Musa diberikan mukjizat tongkat. Orang Quraisy itu tergila-gila dengan syair. Setiap tahun ada festival syair yang terbaik dipajang gitu. Nah, ketika mendengar Quran kata mereka, ini bukan seperti syair. Ini sesuatu yang syai'un ajib. Kemudian di surat Shad ya, nanti kita akan tahu ada perbedaan kosakata. Wajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun. Ini adalah sihir, kadzabun yang mendustakan ya. Aja'al al-alihata ilahan wahida. Apakah mungkin ya, dia menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak yang mereka sembah itu menjadi ilah yang satu. Ada 3 hal yang mereka sebut. Kemudian ditutup dengan kalimat inna. Ya, ini harfu taukid.
Hada la syai'un ujab. Ya, lanya lam taukid, ujabnya juga adalah sigoh mubalaghah. Adalah bentuk hiperbola dari ajib. Dan ini kita tahu Quran itu kan tidak disusun seperti kita nyusun misalkan novel, cerpen, babnya diurutkan. Kemudian di sini sudah ngomong kayak gini, ini kan turun Jibril kepada Nabi Muhammad secara mutawatir, kemudian Nabi Muhammad kemudian diberikan kepada para sahabat secara recitation, bacaan, bukan tulisan. Dan nggak ada revisi editing begitu ya. Bagaimana mungkin ya, di Qaf itu disebut ajibun, kemudian karena di sini itu ada 3 statement dari orang kafir, sahirun kadzabun ajalil alihata ilahan wahida, kemudian di sini ditutup dengan kalimat inna hadza la syai'un ujab. Nah, ini sigah mubalaghah seperti ini yang tidak akan kita temukan dalam bahasa selain bahasa Arab. Nah, ini pernah disampaikan Ustaz Numan ya. Jadi kalau ada la, ya, la itu la nafiyah. La nafiyah itu ada yang kemudian diikuti dengan isim yang berakhiran domatain, ada yang diikuti dengan berharokat fathah. Ada misalkan la ilaha illallah, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ada la haula, bukan la haulun ya. Wala quwata illa billahi. La ikraha fid din. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Itu adalah yang jenisnya an-nafiyatul lil jinsi. Dia beramal seperti inna, maka setelahnya harus fathah. Nah, maknanya apa? Berarti benar-benar tidak ada. Seperti kalau saya bilang la rajula fiddari, tidak ada seorang pun laki-laki di rumah. Itu beda maknanya dengan la rajulun fiddari. Karena kalau la rajulun fiddari itu maknanya bisa aja 2, bukan 1 orang laki-laki gitu. Tapi kalau atau anak kecil misalkan, nah itu kan. Tapi kalau seperti ini itu menafikan seluruh jenis. Beda dengan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang beriman itu tidak memiliki rasa takut dan mereka tidak bersedih. Nah, tetapi kan ini tidak la khaufa, karena la khaufa ini berat sekali. Tetap ada orang beriman pun ada rasa-rasa takutnya gitu, dan ada sedihnya. Yang penting innama ashku basni wa husni ilallah, mengadukannya pada Allah gitu. Atau ketika dulu sahabat diserbu perang Khandaq gitu kan, mereka tetap rasa takutnya ada, tapi mereka menyebutkan hadza ma wa'adallahu lana. Jadi inilah yang dijanjikan Allah pada kita. Tapi takutnya ada, gentarnya itu juga manusiawinya masih ada. Tidak yang sama sekali nggak ada takut, sama sekali nggak ada sedih. Atau nanti di akhirat disebutkan la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Ya, di akhirat itu nanti tidak ada jual beli, tidak ada pertemanan, nepotisme itu atau kasih sayang sesama kekasih, sama orang mencintai tidak bisa saling membantu, dan tidak ada syafaat. Tapi kita tahu ya, di akhirat nanti kan ada muflis, orang yang bangkrut, ibadahnya banyak tapi suka mencaci orang, suka ini, nanti terjadi pertukaran amal gitu ya. Pahalanya dikasih ke yang korbannya. Pahalanya habis, dosa yang korbannya dikasih ke dia. Nah, itu jadi perpindahan. Kemudian ada juga khullah, ada syafa'ah. Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat, orang hafal Quran bisa memberikan syafaat pada keluarganya. Kemudian ada syuhada bisa memberikan syafaat. Jadi tidak sama sekali tidak ada, tapi secara umum tidak ada. Nah, ini yang kemarin pernah agak viral gitu ya, tentang memaknai al-bayyinah, yaitu huruf min. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Apakah minnya itu tab'id, bagian yang nanti kalau dipahami orang kafir itu dari sebagian ahli kitab dan orang musyrik. Berarti ada sebagiannya yang tidak kafir begitu kan? Ataukah itu tabyin atau bayanul jins? Jadi kalau diterjemahkan itu lebih tepatnya ya, yakni, bukan dari. Nah, dan itu ada buku khusus tentang makna huruf ya. Huruf dalam Al-Quran itu dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Min itu bisa ibtidaul ghayah ya. Misalkan
adhabu min Banyumas ila Jakarta. Itu untuk memulai startnya itu Banyumas. Tapi min di sini itu sebagai bayanul jins. Nah, di tafsir-tafsir banyak kan disebutkan ini adalah sebagai penjelasan bahwa min ahli kitab wal musyrikina itu sama dengan alladzina kafaru. Jadi kalau orang nggak tahu bahasa Arab itu bisa digoyang gitu ya. Karena iman tanpa ilmu itu mudah kena syubhat sehingga dia goyang. Karena untuk pegangan nggak ada ilmu yang menjadi basic dia begitu. Nah ini yang qaul dari Imam Asy-Syafi'i. Ya, semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran. Fitnah hari-hari itu makin besar ya. Karena nggak semua yang bisa bahasa Arab itu kemudian bisa bahasa Arab itu nggak jaminan kemudian imannya kuat gitu atau jadi ahli nggak, jadi ahli agama. Bahasa Arab itu salah satu tool. Contoh kalau mau kuliah di Libya, di Madinah, di Al-Azhar, di tahun awal itu ada fase namanya i'dad lughawi. Jadi persiapan bahasa dulu, bahasa Arabnya diberesin dulu. Nah, nanti baru masuk ke tafsir, ke hadis, ke syariah begitu ya. Sehingga tidak kebingungan ketika memahami kitab-kitab atau penjelasan para ulama. Ini kesimpulan dari Imam Syafi'i. Manusia itu bodoh, berselisih, karena meninggalkan bahasa Arab dan berpaling ke bahasa Aristoteles. Jadi bahasa Aristoteles itu bahasa Yunani, bahasa filsafat, apalagi kalau diterapkan, misalkan tafsir diganti hermeneutika, nah itu akan banyak yang bingung, ya, banyak yang goyang dalam memahami nas, Al-Quran, dan As-Sunnah. Ini yang dikatakan oleh Ustaz Noman Alihan. Ya. The worst tragedy in religion is misperception. Most of them because of translation. Ini saya ambil dari ceramah beliau. Ya. Beliau menyimpulkan. Jadi tragedi terbesar dalam agama itu salah paham. Dan sebagian besar itu salah terjemah. Atau saya mudah saja. Ya. Dulu viral misalkan. Ada meme. Misalkan insya Allah yang betul pakai S. Bukan pakai SJ. Kemudiannya in sama sa'a dipisah begitu. Itu salah satunya karena nggak tahu tulisan Arabnya gitu. Dan memaksakan transliterasi Arab itu dengan transliterasi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya. Saya kasih contoh biar mudah gitu ya. Jadi gara-gara ini kadang orang bisa live group gitu ya. Antara insya Allahu ya dengan ini maaf karena hamzahnya nggak bisa ketulis karena ini terbatas keyboardnya. Insya Allah. Secara tulisan Arab ya, yang bawah itu nggak boleh, salah itu. Ya. Karena itu artinya insya itu mengarang. Allah itu jadi kalau seperti ini kan maknanya mengarang Allah gitu, ya, membuat. Ini nggak boleh. Tapi kalau yang betul dalam bahasa Arab itu ini harusnya ada hamzah di bawah. Insya'a, in sama sya'a itu terpisah. In itu jika, sya'a menghendaki, Allah jika Allah menghendaki. Tapi ketika ditransliterasi ke Indonesia, ke Arab, ke Inggris, itu kan beda-beda. Ada yang nulisnya apa namanya insya Allah. Ini yang zaman dulu paling familiar lah kalau saya begitu ya. Ada nanti di Inggris jadi insya Allah ya. Ada yang bingung lagi dipisah lagi gitu kan. Misalkan kayak gini. Kita perlu tahu ya bahwa bahasa Arab pun kalau mentransliterasi teks Inggris gitu, itu mereka juga akan mengalami kendala. Contoh Japan, itu nantinya jadi Yaban. Nah, ini contoh saja bagaimana tidak semudah itu mengalih bahasakan ya dari satu kata Arab ke kata luar Arab atau sebaliknya. Artinya jangan hal seperti ini yang benar mana? Yang kalau saya ditanya yang benar yang mana? Yang benar yang ini. Yang tulisannya pakai Arab ini. Nah, ada kemudian tambahkan hamzah ini. Tapi urusan seperti ini kalau tidak kenal tulisan aslinya bahasa Arabnya gitu, ya itu bisa live group minimal begitu ya. Kemudian saya lanjutkan ya. Nah, karena kalau how-nya ini mungkin hanya sedikit nanti.
materinya. Jadi bagaimana belajar bahasa Arab? Ya. Kata Abdullah bin Mubarak, awalul ilmi an-niyah, summal istima', summal fahmu, summal hifzu, summal amal, summal nasyru. Jadi niatnya harus benar dulu. Jangan untuk gagah-gagahan. Ya. Kalau belajar bahasa Arab bukan untuk gagah-gagahan. Nanti baru tahu sulitnya nyerah gitu ya. Kemudian mendengar ya. Jadi skill pertama itu listening, mendengar. Orang harus diam dulu dengan tenang, mendengar penjelasan, kemudian memahami, kemudian menghafal. Banyak orang itu berhenti di menghafal atau berhenti di memahami, nggak mau ngafalin, nanti pemahamannya nggak kuat. Atau maunya ngapal tapi nggak mau memahami. Ya. Karena nggak selalu yang hafal Quran itu paham Quran, nggak selalu yang bisa bahasa Arab itu hafal Quran. Dua-duanya dua hal yang berbeda. Kemudian diamalkan, karena ilmu itu kalau nggak diamalkan, itu kan pergi ke orang lain yang mengamalkan. Gitu. Kemudian menyebarkan, summan nasru. Nah ini kata Imam Ali, apa kata sahabat Ali, ya, radhiyallahu an, ya. Beliau mengatakan lantana lal ilma, ini mahfuzat dulu zaman di pesantren, illa bisittatin. Saumbika an tafsiliha dibayanin ya. Beliau mengatakan al ilmu itu yang pertama zukaun, kecerdasan. Misalnya semua orang punya ya, IQ-nya berapapun dia punya kecerdasan. Yang penting tidak majnun ya, tidak kehilangan akal dia bisa. Khirsun, dia punya passion, punya semangat ya. Wajtihadun. Ya. Khirsun itu bahan bakar awalnya. Tapi ketekunannya itu di istihadnya. Dia nggak bisa semangat itu baru 5 pertemuan bubar ya. Dirham ya tentu butuh uang, butuh modal, butuh beli buku, butuh berguru. Ya. Dan yang kelima suhbatu ustadzin. Banyak orang merasa bisa otodidak, tapi ternyata otodidak itu bikin lama dan khawatirnya salah peta ya, jadi nggak punya petanya sehingga kemana-mana. Dan yang terakhir itu dulu zaman, waktunya lama. Ilmu itu bukan sesuatu yang sifatnya instan ya, yang bisa apa ya 2 hari menguasai bahasa Arab, nggak ada. Saya jamin nggak ada. Kata para ulama, man romal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan innamal ilmu yutlabu ala muril ayami wal layali ya. Jadi siapa yang menginginkan ilmu secara sekaligus ya, maka dia akan kehilangan sekaligus. Ya. Sehari membaca 1 buku, besok lupa. Tetapi ilmu itu diraih dengan sedikit demi sedikit, bersama berlalunya siang dan malam. Saya mengajar di Rusulugoh itu sudah ada mungkin 2-3 tahun karena nggak selesai sampai jilid 3 dan pesertanya juga bertahan tinggal berapa orang gitu ya. Karena tadi ya tulu zamanin itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Nggak bisa orang belajar 6 tahun, 10 tahun digantikan orang belajar cuma setengah tahun. Gitu. Tetapi kan ilmu itu tidak usah mengukur orang lain, ukur saja diri sendiri. Gitu. Dulu saya nggak tahu, misalkan ini saya akan sedikit mungkin ada waktu 10 menit. Ini sebenarnya panjang ini. Rukun i'rab. Apa sih kategori yang ada hanya dimiliki bahasa Arab itu i'rab. I'rab itu ada di nahwu ya. Jadi kalau digambarkan sorof itu ibunya, nahwu itu bapaknya. Bapak dari ilmu bahasa Arab. Jadi ibunya itu kan melahirkan kata-kata, melakukan tasrif, istilahi, lugawi. Sedangkan nahwu itu mengaturnya. Menyusunnya jadi kalimat yang betul, perubahannya bagaimana, apakah dia bina atau i'rab. Nah, dia menjelaskan yang pertama jenis kata dan kedudukannya dalam kalimat. Menjelaskan hukum i'rab. Ini rukunnya harus dilakukan 3 itu. Menjelaskan harokat dan tanda i'rab. Nah, ini saya skip aja ya. Orang mungkin sudah tahu ada isim, fi'il, haraf. Nah, ini yang belum tahu, bahasa itu ada 2 jenis pola. Ada ismiyah, ada fi'liyah. Ya, bisa Zaidun talibun, bisa qara'a Zaidun al-kitaba. Nah, ini yang kadang kita biasanya ismiyah ya, subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Bahasa Arab enggak. Dia bisa fi'il dulu, fa'il, maf'ul bihi.
Kemudian ada harokat itu kan 4 kemungkinan saja. Kalau enggak kasroh, dhammah, fathah, sukun. Ya. Itu terjadi pada isim dan fiil. Nah itu yang kita bahas di nahwu ya. Majrur itu tanda aslinya adalah kasroh ya. Kemudian penyebabnya huruf jar, kosam, ya. S-nya 1 ini. Idhofah, tawabi. Ya. Apa nanti aja nggak perlu kita jelaskan. Ini saya contohkan aja yang mudah. Kenapa dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahu atau Bismullahi begitu. Nah ini sudah menggambarkan tiga tadi ya. Bismillahi itu bi huruf jar, maka ismu menjadi ismi, bismi. Allahi mudhaf di situ lafdzul jalalah dia mudhaf ilaihi, maka dibaca bismillah jadi sebab yang kedua. Ar-Rahmani Ar-Rahimi nah, dia sifat 1 dari Allah, sifat 2 dari Allah. Sehingga harus mengikuti sama-sama kasroh. Jadi nggak boleh orang baca Bismillahirrahmanirrahimu. Nah itu pasti orang bisa bahasa Arab salah. Ala sururim maudunatin sama ya. Ada huruf jar kasroh, sifatnya juga kasroh. Kemudian kenapa ada yang fathah? Usjudu li adama fasajadu. Ini karena jenisnya adalah isim ghairu munsharif, dia fathah. Kemudian kok itu na bukan ni. Nah, ini karena jamak mudzakkar salim, wailun lil mutaffifina. Kemudian ada lagi ini mudhaf ilaih kok ya, karena dia asmaul khamsah. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Ini kan mudhaf dari yada. Aslinya yadani, kedua tangan Abu Lahab. Ya. Itu teknis sekali, saya nggak akan berpanjang aja. Kemudian marfu, dhammah. Yang paling mudah fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, ismu kana, khobar inna, atau wabi. Ya. Nah ini penjelasannya juga panjang sebenarnya. Ya. Saya contohkan di sini kalau di ayatnya qad aflahal mu'minuna. Ini kan jamak mudzakkar salim, ketika dia didahului fi'il, dia sebagai fa'il, al-mu'minun. Sungguh beruntung orang beriman. Naibul fa'il, kutilal insanu. Celakalah manusia, betapa ingkarnya dia. Atau mubtada khabar, Muhammadun, Rasulullahi. Itu kan Muhammadun, tidak Muhammadan atau Muhammadin. Kenapa? Mubtada. Rasulu, khabar. Wa kana Allahu ismu kana. Innallaha alimun khabar ina. Kemudian untuk fi'il ada yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, salah satu kelebihan Al-Qur'an itu adalah munasabah. Bagaimana iyyaka na'budu itu hubungannya dengan ayat sebelumnya. Jadi itu kesimpulan dari ayat sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Na'budu, ya ini kan marfu ya, tidak ada amil apapun. Itu ada kesimpulan karena Allah adalah Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, maka hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'inu itu sebagai pendahuluan ayat berikutnya. Dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini termasuk munasabah yang sulit kita dapatkan di bahasa yang lainnya. Nah, kemudian mansub, ya, maf'ul bih ya, ada 5 maf'ul. Maf'ul bih, fi, ajli, mutlak, ma'ah. Ini nggak bisa diterangkan maksudnya disampaikan secara singkat. Nah, mudahnya ya, ini untuk objek ya, yang terkena pekerjaan. Alam tara anallah khalaqas samawati wal ardo. Ada yang bingung, ini kok objek kasroh? Karena ini jamak mu'annas salim misalnya. Wal ardo karena dia isim mufrad maka di fathah. Wallahu la yuhibbuz zalimina. Ini karena dia jamak mudzakkar salim ya, maka dibaca ya dan seterusnya. Majzum itu hanya terjadi pada fi'il mudhari' dan karena kemasukan huruf-huruf jazm. Misalkan man yaqra ya alam taro kaifa ya, taronya enggak ada huruf ilatnya hilang gitu ya. La tamshi itu ada huruf ilat hilang. Atau la tadkhulu itu kan aslinya tadkhuluna ketemu la menjadi la tadkhulu qabla salam. Nah, ini cuma
mengenal secara singkat, ya, itu yang nggak ada di bahasa yang lain. Kaidah-kaidah seperti itu ada majrur, marfu, mansub, majzum, itu nggak akan kita temukan dalam bahasa yang lain. Kemudian tipsnya bertahap. Kita jangan bahas i'rab kalau belum bisa membedakan isim, fi'il, harf. Ya. Jadi Ustadz Numan itu, ketika beliau datang ke Jakarta yang Dream Program itu, saya tahu karena nggak ikut tapi lihat videonya. Nah itu beliau mengajarkan itu isim, fi'il, harf. Yang itu dia juga diajarkan di pesantren-pesantren, ya, di di kiai-kiai di sekitar kita juga mengajarkan hal itu. Harus bertahap, pengulangan, praktek, analisis, ya, pakai rumus biar cepat. Kemudian tidak ada yang instan. Jadi belajar itu nggak boleh tergesa-gesa, pengennya langsung bisa, ya, padahal butuh waktu. Nah, ya, saya terakhir ingin cerita, ya, ini ada 2 menit, ya. Bahasa Arab itu bisa menyentuh seseorang yang tidak terbayangkan. Ada Ustadz Noman cerita namanya Robert Davila. Robert Davila ini orang yang divonis di usia mudanya, ya, punya penyakit yang dia tidak bisa menggerakkan leher ke bawah. Maka dia tinggal di panti jompo. Kemudian di panti jompo itu dia temannya orang tua. Cuma dia yang muda, dia dibekali alat sama keluarganya, dengan komputer, dengan internet, ya pokoknya bisa mengakses mungkin dengan suara dan sebagainya. Kemudian ada temannya datang yang sama seperti dia, menunggu operasi donor hati, kan. Kemudian ngobrol-ngobrol, mereka berdua dekat, sering ngomong tentang Tuhan. Nah, mereka penganut agama yang populer di Amerika, ya, di kota Fort Worth. Kemudian temannya ini sudah dapat donor, kemudian dioperasi, dan singkat cerita meninggal. Sudah meninggal, ya, temannya ini sama keluarganya itu kan punya barang kesayangan. Satunya itu, kalau di sana itu kan suka menggunakan kalung gitu, ya, yang bertanda agama mereka begitu. Nah, itu diberikan ke Robert Davila. Nah, suatu hari Robert Davila itu bermimpi, ya, bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad. Kemudian apa kata-katanya, ya, itu terkait dengan kalung itu. Jadi bahwa sosok yang ada itu bukan Tuhan, dan kemudian Robert Davila bangun. Kemudian dia dengan sarana internetnya itu mengakses kata Muhammad. Kemudian singkat cerita dia ketemu dengan Islam. Singkat cerita dia punya komunikasi dengan Skype dengan orang Mesir. Dia kemudian belajar bahasa Arab. Karena dia tahu kalau pengen paham Al-Quran pakai bahasa Arab. Kemudian beliau mengakses video Ustadz Numan. Seluruhnya dilihat, kata Ustadz Numan begitu, ya. Pokoknya mungkin yang ada di YouTube dicari semua, dipelajari. Kemudian Ustadz Numan suatu hari khotbah di masjid di dekat panti itu, ya, di Fort Worth itu. Kemudian temannya, ini ada cerita lagi. Jadi ada orang Mesir kerja di teknisi di panti itu. Di panti itu, ya, dia ini orang yang sudah lama meninggalkan agama. Saking dia rindu dengan aspek spiritual, orang Mesir itu pergi ke gereja. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, gitu. Karena ada rasa rindu beribadah, begitu mungkin, atau suasana gitu. Nah, ketika dia masuk ke panti, mendengar surat Al-Asr, gitu. Ternyata Robert Davila yang membaca. Nah, dia masuk, nanya ke Robert Davila, itu suara siapa? Itu suaraku. Kamu Muslim? Iya, saya Muslim. Kemudian singkat cerita, Robert Davila cerita, kamu belajar dari mana, gitu kan? Nah, kemudian si orang Mesir tadi itu belajar tentang sama, dengerin ceramah Ustadz Numan. Dan ketika Ustadz Numan datang ke kota Fort Worth itu, nah, setelah acara dikatakan, nah, ini doa saya terkabul. Apa doamu? Nah, saya berdoa agar teman saya, agar Robert Davila bertemu engkau. Nah, akhirnya singkat cerita, Ustadz Numan berkunjung ke situ. Jadi saya ingin menggambarkan bagaimana hidayah itu bisa datang di tempat yang di kota yang jauh dari Arab gitu. Seperti zaman Nabi itu ada Salman Al-Farisi. Itu bisa menyentuh siapapun. Dan salah satu sarana hidayah itu adalah dengan belajar Al-Quran. Dan salah satunya adalah dengan belajar bahasa Arab. Dan kita orang Indonesia, ya, justru diberi kemudahan. Kita nggak memulai dengan belajar huruf hijaiyah.
kita sudah memulai dengan bisa ngaji. Itu modal besar dalam belajar bahasa Arab. Dan kata Imam At-Tabari ya, beliau berkata, inilah ajabu mimman yaqra'ul Qur'an kaifa yaltaddu bitilawatihi wa lam yafham makna. Jadi aku sungguh heran mereka yang bisa menikmati membaca Al-Qur'an dan tidak memahami maknanya. Dan memang bisa orang bisa berlezat-lezat baca Quran, tapi nggak paham maknanya. Tapi sungguh alangkah lezatnya jika kita bisa memahami Al-Quran, ya. Dan seperti dikatakan di kitab Durusul Lughah, al-Arabiyatu lughatuna. Bahasa Arab adalah bahasa kita semua. Aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Hanif untuk penjelasannya. Jadi kalimat pembukanya yang paling berkesan juga nih, tidak ada yang bisa mengubah Quran, namun banyak yang berubah karena Quran. Insya Allah. Nah, teman-teman di sini sekarang kita masuki sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand ataupun disampaikan via chat ya. Mungkin di sini kita ingin dengar juga dari Pak Heru, apakah ada insight ataupun tambahan lainnya yang mau di-sharing? Assalamualaikum Mbak Faiza, Kang Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tadi juga sama ya. Saya satu resonansi dengan Mbak Faiza itu. Begitu dengar itu tadi langsung makjub itu. Jadi Kang Hanif waktu bilang ya sampai saat ini nggak ada satupun yang bisa mengubah Al-Quran. Tapi banyak sekali yang sudah berubah. Tentunya berubah menjadi lebih baik karena Al-Quran. Itu kalau misalnya Kang Hanif munculin di IG itu langsung saya like. Jadi langsung makjub. Ya, sekali lagi terima kasih Kang Hanif sudah menyempatkan diri dan Masya Allah luar biasa. Dan untuk saya sendiri itu salah satu ya, yang motivasi cukup banyak untuk belajar bahasa Arab waktu itu. Terus tapi yang salah satu yang dari Ustadz Nu'man itu yang menurut saya ya, ini pengalaman saya itu cukup makjub itu yang An-Nisa ayat 43 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Itu orang beriman janganlah mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. Ya saat itu Ustadz Nu'man menjelaskan tahapan orang Arab waktu itu kalau Islam datang langsung dengan mengharamkan minuman keras itu kan, wah ya nggak ada yang Islam nanti, ya kan bertahap. Jadi ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tahap pertama itu yang di dalamnya itu ada manfaatnya dan ada madaratnya, terus tapi madaratnya lebih banyak. Tapi ada manfaatnya, itu masih disebut gitu, masih oke. Ini yang kedua nih, kalau yang kedua. Terus yang ketiga itu yang benar-benar atau yang berasal dari setan ya, jadi itu udah haramnya udah haram yang final gitu. Kalau ini yang kedua nih, tahap kedua. An-Nisa ayat 43 ini yang tahap kedua. Jadi janganlah kamu mendekati sholat, ya jangan sholat ya. Terus kenapa seperti itu? Karena jangan seperti itu ketika kamu dalam keadaan mabuk. Kenapa nggak boleh? Karena yang mabuk itu kamu nggak sadar. Ngomong apa, terus ngomong yang nggak karuan itu kan nggak sadar. Yang diucapkan itu nggak sadar. Kita nggak paham. Yang diomongin apa, kata-kata yang keluar apa, kita nggak sadar. Jadi itu Ustadz Nu'man menyebutkan bahwa ini ayatnya sebenarnya cukup ngeri ini buat kita nih. Karena ya tapi jangan terus ditafsirkan kalau nggak paham bahasa Arab nggak boleh sholat itu, jangan seperti itu. Tapi ini ayatnya menjadi eye opener gitu ya, bahwa ada ayat seperti ini, ada ayat yang melarang orang mabuk untuk sholat karena dia nggak paham apa yang dia ucapkan. Nah kita ini insya Allah bukan pemabuk, nggak suka minum alkohol atau yang itulah minuman yang mahal gitu. Tapi ya masalahnya kita nggak paham. Kita sholat tapi kita nggak paham. Jadi sebenarnya saya di Masjid Raya di komplek ini sebenarnya pengen ngadain program supaya minimal sholat subuh itu imamnya ngasih tahu dulu itu supaya bisa
sebarkan dulu nih ayat yang mau dibaca besok sholat subuh itu ayatnya ini, sehingga nanti lebih menikmati. Tapi ini belum jalan karena kan kadang imamnya ya bisa, kadang imam pengganti gitu kan. Kadang jadi nggak jelas. Nanti sudah disebar ayatnya ini, terus imamnya ganti, gitu. Ayatnya berubah. Jadi, ya tapi ini buat saya itu salah satu yang menurut saya untuk pribadi saya sendiri salah satu ya, karena ada juga yang lain. Sangat motivasi karena ada ayat seperti ini. Jangan sholat kalau dalam keadaan mabuk, atau dengan kata lain dalam keadaan tidak sadar, tidak paham apa yang diucapkan. Ini penting sekali berarti bahasa Arab itu. Terus mungkin yang menarik juga ini sebenarnya kalau kita bahasnya secara praktis ya, praktis-praktis saja itu, kalau yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu, ketidaktahuan bahasa Arab itu membuat kita, kalau kita suka latah gitu kan, suka latah kalau ada yang meninggal gitu, terus entah itu dalam bentuk ucapan, copy paste atau stiker. Nah, stiker itu kan ada yang awamafir lahu, ada yang awamafir lahai. Kalau awamafir lahum saya belum pernah lihat. Tapi kalau saya dengan anak saya waktu itu masih kecil, waktu umroh itu di Mekah, Madinah itu kan biasanya kalau habis sholat kita nunggu sebentar gitu. Nanti kan ada pengumuman kan, ada pengumuman akan ada sholat jenazah gitu kan. Dan di pengumuman itu kan ketahuan gitu. Jadi saya melatih anak saya untuk ini nanti jenazahnya apa, gitu kan. Kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Oh perempuan pak. Gitu. Nah, ini kok hum pak? Oh berarti banyak. Jadi saya melatih anak saya. Gitu. Tapi ya itu, kalau ketika kita di WhatsApp itu, di grup-grup itu suka, oh ini yang meninggal laki-laki tapi stikernya awmafir laha. Waduh ini ya udahlah, karena nggak tahu kan. Jadi doanya nggak pernah ada koreksi yang seperti tadi Kang Hanif sampaikan terkait insya Allah gitu kan. Itu juga saya sangat setuju dengan Kang Hanif. Yang benar ya bahasa Arab. Ya lihat tulisan Arabnya. Kalau pakai H itu kan ada kan dulu memaksakan pakai H itu karena apa? Dari Dr. Zakir Naik. Zakir Naik kan bahasa Inggris. Itu kan pakai H itu kan transliterasi bahasa Inggris. Terus dipaksakan bahasa Indonesia, agak makin kacau itu sebenarnya. Memaksakan transliterasi. Terus sampai sekarang pun juga saya masih suka di grup-grup WhatsApp tertentu itu ada yang memaksakan. Yang benar itu translate hati-hati nulis gitu. Yang benar nulisnya nulis kok jadi kebenaran. Al-Hakum Mirrobik. Al-Hakum Mirrobik ya, Mirrobik itu ya bahasa Arab. Bukan bahasa Indonesia yang dipaksakan. Kayak kata Allah gitu kan. Tulisannya kan A-L-L-A-H gitu. Mana ada W-nya nggak ada. O-nya nggak ada. Tapi bacanya kan kita sudah tahu semua kan Allah. Karena ya kita tahu bahwa bahasa Arabnya tulisannya seperti itu. Allah dibacanya seperti itu. Jadi ilmu juga penting. Terus kemarin saya juga sempat mempelajari bahwa ada hadis Nabi yang ini juga kalau nggak salah Asy-Syaukani ya, ada beberapa perbedaan pendapat ya terkait yang tadi itu amafirlahu itu. Kalau kita misalnya ngingetin teman kita juga hati-hati karena mungkin teman kita ilmunya lebih tinggi. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa karena Rasulullah dulu mengucapkan amafirlahu, terus hu itu domirnya bukan domirnya untuk laki-laki kan, tapi di keterangan yang saya pelajari itu Asy-Syaukani itu punya domir untuk mayitnya sendiri. Jadi mayit itu ya bisa laki-laki bisa perempuan, makanya hu. Jadi ada ulama yang berpendapat seperti itu, sehingga kalau misalnya kita mengingatkan kamu kok ini kan mayatnya kan perempuan, kamu kok mengucapkannya pakai hu. Hu itu laki-laki, bukan kalau perempuan Tuhan. Nah, mungkin kalau kita mengatakan seperti itu, bisa jadi kita malah dapat ilmu, karena dia punya punya sanad yang juga kuat bahwa Rasulullah itu mengucapkannya itu hu, gitu. Dan itu ada perbedaan pendapat. Ada yang kalau di Anatut Tholibin memang dijelaskan ya itu ha dan hu itu dijelaskan. Tapi kalau Asy-Syaukani itu berpendapat seperti itu tadi. Jadi hu itu untuk mayitnya. Jadi mayitnya bisa laki-laki, bisa perempuan. Cuman kalau misalnya mayitnya laki-laki terus dibaca ha, nah ini udah jelas bisa kita koreksi karena nggak ada sanadnya, nggak ada Rasulullah mengucapkan ha terus mayitnya laki-laki, nggak ada. Jadi ya kita juga harus belajar bahasa Arab, tapi kita juga harus belajar juga ilmu mungkin istiqmal ya.
Karena aplikasi itu dalam bahasa Arab yang sesungguhnya ya kita juga harus pelajari. Jadi belajar nahwu sorof penting itu sebagai dasar, tapi kita juga harus terus. Saya kira nggak ada yang akan berhenti belajar bahasa Arab karena itu. Saya kira Kang Hanif pun juga, saya juga pernah mendengar Gus Baha juga sampai sekarang juga tetap masih, walaupun menurut saya ilmunya sudah tinggi, tapi beliau juga bilang tetap baca buku gitu kan. Kalau kemana-mana juga nenteng-nenteng gitu. Jadi tetap ngafalin hadis, ngafalin ya Al-Quran sudah hafal terus ya gitu. Jadi tetap tidak berhenti. Jadi mudah-mudahan ini makin menambah kita semangat untuk belajar, terutama belajar bahasa Arab yang kita masih perlu belajar banyak. Terima kasih sekali Kang Hanif, Mbak Faiza. Sama-sama, Kembali ke silakan Mbak Faiza. Iya, terima kasih Pak Heru untuk tambahannya juga ya. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga dari Farid Datur Rahman. Boleh tahu link Ustadz Noman untuk video bahasa Arab ini sudah di-share juga dari Kak Siti di YouTube Bayinah Institute Dream Intensive. Sama Pak Hanif juga sudah menambahkan juga ya di YouTube nih, mengapa Muslim belajar bahasa Arab. Saya juga penasaran juga nih Pak Hanif, kalau misalnya kita sebagai umum yang awam ingin belajar bahasa Arab, ada nggak sih alternatif yang bisa kita ikuti? Maksudnya gimana? Ada alternatif website ataupun kelas pembelajaran yang kita bisa ikuti untuk belajar bahasa Arab? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Faiza. Jadi belajar bahasa Arab itu bisa dimanapun, bisa dengan siapapun. Artinya ya tentu saja yang bisa ya. Saya sendiri kan membuka kelas bahasa Arab untuk anak-anak, untuk dewasa dengan ya referensi yang memang saya pilih yang referensinya dari misalkan kalau untuk di awal ya itu saran saya ya. Ini mungkin orang lain punya pendapat yang lain. Buku yang pertama kali untuk belajar bahasa Arab, kalau sama sekali nggak kenal gitu ya, saya lebih menyarankan buku yang ditulis orang Arab, yaitu Durusul Lughah. Ya. Durusul Lughah itu karangan Syekh Abdurrahim. Ya. Ini dipakai di di Madinah dulu ya. Beliau dosen yang orang India tapi menulis bahasa Arab dan beliau menggunakan pendekatan modern. Kenapa bukan yang klasik? Ya, karena klasik lebih sulit. Misalkan pakai jurumiyah itu lebih sulit dibandingkan pakai yang yang metode baru gitu. Tapi nanti ke situ juga gitu ya. Jadi kalau belajar itu kalau saya lebih suka yang yang baru. Termasuk ikut berlangganan Bayinah TV gitu ya. Itu bisa dilakukan juga karena kita Komunitas Noman Alihan salah satu media belajarnya kan mengikuti kalau yang mau berlangganan bisa atau dari yang channel YouTube juga bisa ya. Ustadz Noman itu kan kalau di Bayinah TV itu membagi dua, bisa Al-Quran, bisa bahasa Arab. Nanti di Al-Quran juga akan lengkap itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Di bahasa Arab juga bahkan mulai dari sangat basic sekali, belajar mengenali huruf gitu ya. Nanti lanjut isim fi'il harf ya berikutnya. Ada juga di Indonesia itu ada bisa ya. Bisa ini dikembangkan Cang Irul. Ya. Saya juga salah satu alumni bisa ya. Ikut program Sorof dulu sampai ngejar 12 malam itu kan ngerjain tugas gitu. Karena kalau enggak di kick dari grup gitu. Ini saya sebutkan karena berjasa juga saya belajar ulang itu kan nahwu sorof gitu ya. Ada banyak. Saya pribadi banyak ya awalnya memang dulu pernah ya di sejak ibtidaiyah kan saya di madrasah ibtidaiyah itu guru bahasa pertama itu namanya Bu Siti Badriah. Ya. Ini ibu-ibu dan saya kenal bahasa pertama dari beliau. Kemudian ya kalau di pesantren jelas itu nanti diajarkan nahwu sorof dan sebagainya. Jadi sarannya banyak sekali. Jangan kalah sama Robert Davila. Robert Davila itu cuma nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuma bisa gerakin mata sama mulut. Tapi bisa belajar. Minimal hafal 10 surat, tahu maknanya, yang surat pendek. Jadi ketika beliau membaca Al-Asr, ya, surat Al-Asr itu nangis semua. Ya, karena bagaimana orang yang dengan kondisi seperti itu ya, mungkin kalau lihat kayak Stephen Hawking begitu lah, yang kondisinya sangat payah begitu, masih diberikan ilham untuk belajar. Jadi selesaikan dulu pertanyaan why-nya. Kalau di Al-Quran disebutkan 4 kali di surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan
Al-Quran itu untuk mengingatku dan siapa yang ingin mengambil pelajaran. Maka tujuannya itu lidzikri, untuk mengingat Allah. Jadi kalau tujuan kita itu, ya, Allah akan kasih jalan, Allah akan kasih teman, guru, komunitas, ya. Jadi komunitas NAK ini kan salah satunya komunitas student of Al-Quran dan juga student of Arabic. Ya, kita kalau mengimprove pengetahuan tentang Quran kita, ya improve lah pengetahuan kita tentang bahasa Arab. Nah, kemudian fahal min mudakir, siapa yang mau? Kalau mau fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ingin belajar bahasa Arab, pilihannya banyak sekali. Zaman sekarang ya. Zaman sekarang dulu kalau kita mau buka kamus itu, kamusnya tebel gini, buka aja bawa aja udah berat. Sekarang pakai almaani.com, ya, pakai aplikasi, bahkan translate Google juga sudah semakin diperbaiki, semakin bagus ya. Jadi tidak ada alasan tidak punya akses atau terlalu sibuk. Luangkan sehari misalkan berapa menit ya. Itu bisa, kalau saya cara paling gampang berguru, cari guru. Cari guru itu adalah menyingkat waktu kita untuk belajar. Kalau sendiri nggak tahu petanya, apa yang dulu dipelajari, apakah nahukah, apa sorofkah. Gitu. Kemudian saya mendapat tips dari Ustaz Numan, satu tips belajar bahasa Arab itu, kan ada 4 skill. Ada mendengar, ada berbicara, membaca, menulis. Mana yang kita dahulukan? Ya itu sesuai tujuan kita. Kalau tujuan kita untuk Al-Quran, ya memang kemampuan input itu lebih didahulukan. Membaca kan mendengar dan membaca itu kan kemampuan pasif ya, mendengar, membaca. Maka beliau mempunyai pendapat, ya ini pendapat beliau ya, tidak semua seperti beliau, itu dahulukan kemampuan membaca, mendengar dan membaca. Mendengar dan membaca juga dahulukan membaca. Jadi kan kita nggak ngobrol pakai bahasa Arab, tapi untuk belajar Al-Quran, maka mau tidak mau kita prioritaskan adalah nahwu shorof. Tetapi saya juga punya guru, ya, belajar bahasa. Bahasa is something to be used. Bahasa itu sesuatu yang dipakai, bukan something to be thought, untuk dipikirkan gitu. Jadi berbeda belajar berbahasa dengan belajar tentang bahasa. Dan saya punya murid privat itu yang dia ahli bahasa Inggris itu. Dan dia sering membandingkan ini bahasa begini, bahasa Inggris begini, oh begini ternyata begitu. Jadi bahasa itu dipraktekkan. Dia cerita dulu di Pangandaran, punya teman lulusan SD, tapi bahasa Inggrisnya lebih jago dari guru SMA bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Tapi soal ngomong. Tapi ketika giliran mau nulis surat pakai bahasa Inggris, manggil dia gitu. Dia ngomong ditulis gitu. Jadi 2 skill yang berbeda antara kemampuan berbicara dan menulis. Idealnya bagaimana? Ya semuanya. Ya, jadi kalau dipakai metode Arabiah Baina Yadaik, bahasa itu jangan diterjemahkan. Nah, jadi misalkan bicara buku, hadza kitabun gitu. Jadi ya langsung nggak usah diterjemahkan. Gitu. Seperti kita ngajari anak kecil berbicara. Nah, ini sharing soal tema bagaimana itu ya ada beberapa pendapat ya. Yang mendahulukan, saya ada tips khusus juga. Tonton film-film bahasa Arab. Ada serial Umar, ada kalau di kartun itu saya dulu waktu di Ma'had belajar bahasa itu seminggu masuk lab nonton film kartun. Kartunnya Arab tapi ya. Karena kalau bahasa Inggris kita bahkan banyak anak muda sekarang tuh kalau ngomong campur bahasa Inggris mesti ada. Karena apa? Terpapar HP, terpapar film, terpapar macam-macam. Bahasa Arab kan minim. Maka mau tidak mau pilihannya adalah memaparkan diri. Dan itu banyak toolnya, ada sarana ya, yang bisa kita manfaatkan. Kemudian apalagi yang ingin sampaikan tentang bagaimana ya, aplikasi bahasa Arab. Ya. Aplikasi banyak, artinya cari aja di kalau mau kamus ya, Al-Ma'ani ya. Al-Ma'ani ini bagus ya, untuk kita dengar ini tulis Indonesia, nanti ada Arabnya, Arab ada Indonesia. Ada juga yang bikinan orang Indonesia Lugoti, ya silakan pakai aja. Artinya belajar itu tidak harus baku ya, jalan orang beda-beda, guru orang beda-beda. Maka hormati jalan orang lain, hormati guru orang lain. Ya. Tapi yang jelas kita bisa memilih ya yang cocok dengan kita. Dan ya alhamdulillah saya bertemu dengan, karena saya segmen belajar saya kan tidak untuk orang lulusan pesantren ya.
Tapi untuk umum, ya saya ngajar usia tua, anak-anak. Itu salah satu sasaran saya adalah agar bahasa Arab itu tidak menjadi eksklusif. Jadi eksklusif hanya bisa dinikmati orang yang di pesantren atau di ma'had. Tapi semuanya. Sebagaimana juga misi Ustadz Numan itu, beliau bagaimana menyajikan agar Al-Quran itu diakses semua orang. Agar bahasa Arab itu bisa diakses semua orang. Itu kan misi beliau. Dan itu alhamdulillah mungkin secara keberkahan ya. Jadi itu banyak didukung oleh semua yang tergerak untuk menggerakkan bahasa Arab. Gitu. Wa a'lam bishawab. Al-Ma'an itu di website atau Android ya, Pak Hanif? Play Store ada, website ada. Itu untuk kamus ya. Jadi kalau aplikasi-aplikasi itu kan tinggal aja di Play Store ketik aja bahasa Arab itu keluar semua. Tinggal pilih yang cocok aja. Saya tidak mengendorse salah satu, cuma yang saya kenal satunya Al-Ma'ani. Kemudian aktifkan keyboard Arab. Aktifkan keyboard Arab. Biar merasakan ngetik Arab ya. Gampang itu di setiap merek HP ada. Pilih bahasa, masukkan, aktifkan Al-Arabiyah gitu ya. Biar ngerasain ngetik gitu, ngetik Arab. Karena kalau nulis itu lebih sulit, lebih mudah ngetik. Nah, ini kenapa? Karena kita perlu tadi ya mengenal ya. Biar bisa kita mengakses karya ulama. Jadi belajar bahasa Arab itu bukan untuk jadi, kalau seusia kita ini, jadi ulama itu startnya terlalu jauh. Ulama itu dari kecil udah hafal alfiyah, udah hafal macam-macam. Meskipun ya, ini sebagai motivasi saya ingin cerita tentang seorang syekh namanya Syekh Khalid Al-Azhari. Ini saya dapat cerita dari alumni Al-Azhar ya. Taha itu pakar nahwu. Dan pakar nahwu itu mayoritas bukan orang Arab. Sibaweh, ya. Kemudian siapa lagi, Syekh Khalid Al-Azhari itu orang Mesir ya. Jadi Syekh Khalid Al-Azhari itu namanya dulu Syekh Khalid, namanya Khalid Al-Waqad. Nah, Khalid Al-Waqad itu disebut Al-Waqad kenapa? Beliau tukang nyalakan lampu untuk mahasiswa Al-Azhar yang belajar di halakoh Al-Azhar, ya, di masjid-masjid. Gitu. Nah, suatu hari ya, Syekh Khalid ini kan sedang menyalakan lampu, kemudian dulu kan pakai lampu minyak. Ya. Apinya itu terpercik ke salah seorang mahasiswa Al-Azhar, tulab. Ya. Nah, kata beliau, ya, kata orang Al-Azhari itu, ihdar ya jahil, hati-hati orang bodoh. Gitu. Nah, kemudian si Syekh Khalid ini nggak tersinggung dia. Oh iya ya. Kemudian dia merenung, saya ditegur bodoh. Gitu. Beliau itu sehari-hari di sekitar syekh ulama-ulama di Al-Azhar. Tapi karena kerjanya hanya nyalakan lampu, beliau nggak mengakses ilmunya para ulama di situ. Hanya beliau pensiun, saya pensiun. Usianya udah 30 tahun ke atas, 40-an mungkin. Dan memulai belajar dari awal. Jadi usia tua bukan halangan. Dan kemudian beliau ya, menjadi pakar bahasa Arab, pakar ilmu syar'i. Tidak lagi disebut Khalid Al-Waqad, Khalid si tukang menyalakan lampu, tetapi disebut Syekh Khalid Al-Azhari. Ada lagi kisah nanya Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai dulu penggembala kambing. Nah, kemudian ada seorang ibu-ibu ya, sedang mau mengantar anaknya, kayak kita ngaji Iqra gitu, ngaji ke halaqah Quran. Ibunya bilang gini, kamu harus rajin belajar gitu ya, jangan malas-malasan, jangan kayak orang itu, cuma jadi penggembala kambing. Zaman dulu itu orang kalau dinyinyiri kayak gitu nggak baper ya. Akhirnya Imam Al-Kisai itu saya dijadikan contoh orang bodoh itu kan. Saya dijadikan contoh orang jangan malas biar nggak kayak saya cuma angon kambing begitu ya. Ini bukan mendiskriminasi profesi enggak ya. Ini kan soal motivasi belajar ya. Peternak juga mulia. Nah, kata Imam Al-Kisai, udah saya jual semua kambingnya, beliau memulai belajar di usia dewasa. Jadi tidak harus dari usia muda, meskipun kalau mau ideal di usia kecil ya, karena belajar di waktu kecil seperti mungkin di atas batu. Tapi seusia kita itu adalah usia pemahaman. Saya mengajari bahasa Arab ke bapak-bapak usia 55 tahun. Nah, bahkan bapak saya sendiri usia udah 70-an gitu. Belajar terus dulu itu nggak masalah. Ya meskipun ada kendala, tetapi kalau ingin tahu bahasa Arab, ya mulailah startnya. Nah, kata pepatah itu kan
you never too late to begin. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Gitu. Wa alam bisawab. Terima kasih Pak Hanif untuk penjelasannya. Terus juga tadi pertanyaan Mbak Indah sudah terjawab juga ya. Nah, karena kita sudah masuki pukul 7, mungkin langsung saja kalimat penutup ataupun closing statement nasihat dari Pak Hanif dan juga untuk motivasi kita bersama. Oh ya. Untuk semakin dalam bahasa Arab. Saya sebagai penutup, saya ingin menyampaikan awal surat Al-Jumu'ah. Ini juga satu ijaz, satu hal yang menarik ya, bahwasanya untuk melakukan transformasi diri itu ada 4 fase. Nah, di ayat pertama surat Al-Jumu'ah itu disebutkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Allah menyebutkan 4 namanya, yaitu Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Hakim. Kemudian dilanjutkan di ayat yang kedua, itu tugas Rasul. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi tadi nama Allah adalah Al-Malik. Kemudian Rasulullah mendapat tugas pertama adalah yatlu 'alaihim ayatihi. Jadi Allah itu raja, Al-Malik. Kemudian tugas Nabi sebagai Rasul adalah membacakan ayat-ayatnya. Karena kerajaan, saya masuk Jogja itu, tahu ini kerajaan Jogja, karena ada tanda-tandanya, ada gerbangnya, ada benderanya, ada bangunan kokohnya, ada keratonnya gitu. Maka Nabi menyampaikan tanda-tanda kerajaan Allah ini. Ayat-ayat kauliyah itu menjelaskan ayat-ayat kauniyah. Dan juga mengenal Allah itu bisa melalui jalur kauniyah, bisa menjadi jalur melalui jalur kauliyah. Kemudian Al-Qudus, Allah itu Maha Suci. Maka Rasulullah itu melakukan tugas beliau adalah yatlu alaihim ayat wa izaki, mentazkiyah, mensucikan. Jadi ditazkiyah, tazkiyatun nufus. Kemudian Malikul Qudusil Al-Aziz yang memiliki authority, memiliki izzah ya. Maka yatlu alaihim ayat wa izakihim wa yu'allimuhumul kitab. Namanya seorang penguasa itu punya hukum, punya aturan. Maka Rasulullah menjelaskan Alkitab, yang itu adalah Al-Quran. Kemudian Allah menyebut nama terakhirnya Al-Hakim. Tugas Rasul berikutnya adalah wal hikmah. Al-hikmah itu as-sunnah kalau dalam makna. Jadi hikmah itu kan kalau secara bahasa itu kebijaksanaan. Al-Hakim adalah yang maha bijaksana. Artinya begini, kita ini melalui, kalau ada yang menyebut istilah hijrah, belajar agama dulu jauh dari agama sekarang dekat, itu 4 fase transformasi itu harus dilalui. Mengenal ayat-ayatnya, yaitu belajar Al-Quran, mengenal ciptaan Allah, ayat kauliyah, ayat kauniyah, kemudian melakukan tazkiyatun nufus, kemudian belajar Alkitab, hukum-hukum, kemudian yang terakhir belajar hikmah. Jadi orang nggak bisa loncat. Orang tadi nggak kenal Allah, nggak kenal kekuasaannya, nggak kenal ayat-ayatnya, disuruh meninggalkan Homer, kata Mulamuin Aisyah. Mustahil orang akan melaksanakan di waktu itu ya. Seandainya ayat yang pertama Homer diturunkan, maka para sahabat pun tidak akan mampu melaksanakannya. Maka belajar bahasa Arab itu adalah la'alakum ta'qilun, supaya kita paham Al-Quran adalah pesan dari Allah kepada kita manusia, dan sholat adalah kita berhubungan dengan Allah. Maka di dalam Al-Quran pakai bahasa Arab, sholat pakai bahasa Arab. Agar kita paham bacaan kita waktu sholat, agar kita paham pesan-pesan Allah, maka tidak ada jalan lain, ya melalui jalan bahasa Arab. Itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi Allah sudah memudahkannya, sebagaimana Allah memudahkan anak kecil membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka Allah juga akan mudahkan siapapun yang berniat tulus dzikri untuk mengingat Allah, untuk mempelajari Al-Quran, dan salah satunya mempelajari bahasa Arab. Aku qouli hadza, astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Hanif untuk sharing-sharing hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali ya di Story Morning selanjutnya. Tetap di setiap hari Minggu jam 5:30. Buat teman-teman yang ingin bergabung menjadi kontributor ataupun yang belum ikut
grup Telegram, nanti bisa hubungi Kak Siti ataupun saya. Dan semoga Allah mampukan kita ya untuk bisa memahami dan juga mendalami Quran, khususnya kaitan dengan bahasa Arab. Dan terakhir kita doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Hanif, terima kasih banyak juga Pak Heru, Kak Siti, dan juga teman-teman semua yang telah hadir. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.